Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa ila akhiril ayat. Para asatiz, mudirul ma'had, para mahasantri, mahasiswa, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus meningkatkan kualitas iman dan kualitas Islam kita. Semoga apa yang ada dalam harapan dan cita-cita kita dan cita-cita orang tua kita, cita-cita para guru-guru kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi generasi-generasi yang meneruskan perjuangan mereka, agar kita menjadi generasi-generasi yang membanggakan kedua orang tua kita, dan agar kita menjadi generasi-generasi yang bisa membangun bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjalani semua kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Di saat hati kita gelisah dan takut, Rasulullah dengan senyumnya membawa kita dan menuntun kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam suratu Yunus, di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan rukun iman secara sempurna. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita bisa melaksanakan rukun iman dan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Dan di antara rukun iman yang banyak manusia gagal di dalamnya adalah rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadari wal qada'i khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap qada dan takdir Allah. Seakan-akan banyak manusia hari ini tidak percaya ada kekuatan dan kekuasaan Allah
di dalam setiap lini kehidupan kita. Sehingga sekarang ini banyak manusia-manusia yang dalam identitasnya Islam tapi sikap dan pola hidupnya sama seperti ateis, orang yang tidak bertuhan. Buktinya, kenapa ketika dia mendapatkan kesulitan dia tidak kembali kepada Allah? Kenapa ketika dia mendapatkan hal-hal yang buruk dia tidak berusaha untuk memperbaikinya dan bertobat kepada Allah? Dan buktinya banyak orang yang berbuat kebaikan tapi niat dan tujuannya bukan ikhlas karena Allah. Seakan-akan dalam hidup ini Allah tidak dilibatkan. Jadi ini masalah bagi kita. Kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah tapi terhadap takdir Allah tidak mampu kita yakini. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, barangkali sekitar bulan Januari ya, karena bulan Februari saya pulang, Maret sudah persiapan. Kita sudah membahas tentang apa yang kita perjuangkan di dalam hidup ini. Saat ini kita akan bicara tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Dan banyak di antara kita yang tidak mau memperjuangkannya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak punya keyakinan akan takdir Allah dan qadanya. Di antara kita tahu bahwa Islam itu membawa kebenaran. Tapi sedikit orang yang mau mensyiarkan Islam. Hukum Allah adalah hukum yang benar. Tapi tidak banyak orang yang membela hukum Allah. Ayat Al-Quran semuanya ini adalah kebenaran. Tapi tidak banyak yang membela kebenaran Al-Quran. Banyak di antara mereka yang takut miskin, takut pekerjaannya dicabut, takut dia tidak punya lagi wibawa, takut lagi dia dicurigai, sehingga independensi dia untuk menyampaikan kebenaran itu semakin hari semakin rapuh. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW terlalu banyak yang dipertaruhkan dalam kehidupan beliau untuk menegakkan agama Allah. Beliau harus terusir dari kampung halamannya sendiri, kota Mekah. Hingga ketika beliau malam hijrah, beliau menatap kota Mekah sambil meneteskan air mata dan kemudian berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa tanah ini adalah tanah yang paling aku cintai. Dan aku tidak melakukannya kecuali karena perintah Engkau." Artinya bahwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah itu bukan keinginan Rasul, tapi itu adalah kondisi dan situasi di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bisa merasakan bagaimana melaksanakan takdir Allah dan qadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW wulida yatiman. Beliau ditakdirkan oleh Allah lahir sebagai seorang yang yatim. Kalau beliau tidak bisa menerima ketentuan Allah, maka mungkin ada ungkapan beliau yang menyatakan tentang penyesalannya kenapa harus dilahirkan dalam kondisi yatim. Tapi itu tidak kita temukan. Kita tidak pernah menemukan Nabi mengatakan, saya sangat menyesal kenapa saya menjadi orang yang miskin, kenapa saya menjadi orang yang harus dititipkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seandainya ayahku masih hidup, barangkali aku tidak seperti ini. Tidak kita temukan itu dalam diri Rasul. Kenapa? Karena al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi.
Karena Rasulullah punya sikap keimanan terhadap takdir Allah. Belum lagi ketika diboikot selama beberapa tahun di kota Mekah. Tidak ada yang beliau makan, keluarganya makan kecuali al-a'syab wal hasyarat. Rasulullah makan rumput-rumput dan binatang-binatang seperti al-jarad, seperti belalang dan sebagainya. Ketika Rasulullah diboikot di tanah kelahiran beliau sendiri, dan itu diperlakukan oleh orang-orang dari sukunya sendiri. Bahkan Rasulullah berdakwah sampai dilempar di kota Taif. Adakah satu saja keluhan Rasulullah dalam hidupnya ketika Rasulullah sudah memilih menjalani dakwah ini? Tidak kita temukan. Rasulullah menyesali. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini adalah sebagai contoh bagi kita bahwa Rasulullah memahami betul tentang al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kita ini kebanyakan launya, lau kana min amalis syaitan. Lau itu adalah ungkapan yang merupakan bagian dari hembusan-hembusan syaitan di dalam kehidupan kita. Kita pagi-pagi keluar dari kamar pakai motor, niat kita mau silaturahim. Di tengah jalan kita jatuh kecelakaan, pas belok rem ternyata remnya blong, nabrak. Maka apa yang terjadi pada diri kita? Terkadang kita mengatakan, seandainya saya tidak keluar pagi ini, mungkin saya nggak ketabrakan. Seakan-akan kita menolak bahwa itu adalah ketentuan hidup kita. Seandainya dulu saya menikah dengan dia, mungkin saya tidak sesengsara hari ini. Itu untuk yang suami istri ya. Karena di sini belum ada suami istri, maka lau yang ini belum dipahami. Jadi artinya bahwa banyak manusia dia berandai-andai lau min amalish. Makanya kata Rasulullah, jangan banyak-banyak dan jangan menggunakan kalimat lau. Lau itu kalau bahasa Indonesianya jikalau. Jika. Kenapa? Karena setiap dari apa yang Allah sudah tentukan kepada kita, maka di belakangnya ada sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dan Allah akan berikan kepada kita. Maka bagi santri yang hari ini sudah ada di sini, melihat gemilaunya dunia di luar sana, jangan kemudian berpikir lau. Seandainya saya berhenti dari sini, barangkali sekarang saya sudah jadi direktur perusahaan. Seandainya kemarin saya tidak menghafal Quran, barangkali hari ini saya sudah bisa jalan-jalan. Jadi kalimat lau ini adalah bagian dari amalus syaitan. Nah, surat Yunus ini adalah surat yang mengajarkan kita tentang bagaimana memahami takdir Allah atau rukun iman yang keenam ini. Mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui setiap hambanya. Ini setiap yang ada di depan ini, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kalian 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Lalu hari ini kita masih menerka-nerka, kira-kira teman saya ini layaknya ini dia jadi diplomat, kayaknya dia jadi pengusaha, kayaknya ini menjadi seorang ulama. Itu hanya pikiran kita. Tapi hakikat apa yang akan terjadi nanti Allah sudah tahu. Sedangkan kita dimisterikan atau tidak diberikan pengetahuan. Nah, disinilah kemudian adanya rukun iman yang disebut dengan al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Manusia boleh berencana, tapi Allah lah yang menentukan.
Berapa banyak manusia yang ingin dihabisi hidupnya tapi justru umurnya panjang. Nabi Ibrahim mau dibunuh dari sejak masa mudanya. Raja Namrus marah, murka, membakarnya dengan harapan tidak ada lagi masa depan bagi Nabi Ibrahim. Itu keinginan Namrus. Tapi keinginan Allah berbeda, bahwa Allah menginginkan nanti dari zuriyah Ibrahim lahirlah sosok Ismail dan Nabi Ishak yang menjadi poros peradaban dunia sampai hari ini. Karena Nabi Ismail itu kakek moyang dari orang-orang Arab, sedangkan Ishak itu kakek moyang dari orang-orang Bani Israel. Itu takdir Allah, padahal ingin dibunuh dari sejak kecil, dari sejak muda ingin dibakar. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Nah, perbedaannya adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar oleh Namrus, saat itu kan Nabi Ibrahim punya pilihan, apakah mengikuti tawaran Namrus untuk menyelamatkan dirinya atau mengikuti keyakinannya terhadap Allah. Kan kata Namrus, wahai Ibrahim, jikalau engkau ingin selamat dari api yang membakarmu ini, maka cukuplah bagimu untuk tidak melakukan aktivitasmu yang selama ini kau lakukan, maka aku akan bebaskan engkau dari api yang menyala-nyala. Tapi Nabi Ibrahim hanya memilih senyum dan seakan-akan membiarkan Namrus untuk membakarnya. Tapi hatinya begitu kuatnya berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kekuatan dan keyakinan Nabi Ibrahim akan takdir Allah. Apakah dengan api ini saya akan mati, api ini akan hidup atau tidak, yang jelas dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan cukuplah Allah menjadi pembelanya. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa pada akhirnya akan tidak mempan dengan api, tidak tahu bahwa nanti di dalam api itu didinginkan, tidak tahu. Tapi yang dia tahu, dia punya Allah yang dia yakin kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, dia tidak akan pernah bisa dibahayakan sama sekali. Itu namanya yakin terhadap qadarullah. Atau kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang diniatkan dibunuh dari sejak kecil. Dalam mimpi Fir'aun, jadi Fir'aun itu mimpi kerajaannya itu hancur. Dan dia melihat ada cahaya dari timur. Dalam mimpi itu dia mencari takwil, siapa yang bisa mentakwilkan mimpinya. Maka banyak di antara mereka yang tidak bisa mentakwilkan. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya kerajaanmu itu akan dihancurkan oleh seseorang yang lahir dari timur. Maka yang ada dalam benak Fir'aun saat itu berarti mereka adalah orang-orang Bani Israel. Maka keputusan Fir'aun saat itu, bunuh seluruh bayi Bani Israel yang ada hari ini, seluruhnya. Yaqtuluna auladahum, dibunuh seluruh anak-anak. Dilalahnya sang ibu ini diberikan informasi oleh Allah untuk menyembunyikan Musa. Disembunyikannya itu juga tidak disembunyikan biasa, di balik tungku yang panas, kemudian di belakangnya diletakkan Nabi Musa. Dilalahnya ketika tentara masuk ke dalam rumah tersebut, Nabi Musa tidak menangis dan berteriak, sehingga bayi itu tidak terdeteksi keberadaannya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sang ibu mencari peti yang disebut dengan at-tabut dan kemudian menggeloyorkan bayinya ke sungai Nil yang sangat besar. Bayangkan seorang bayi di sebuah peti dilemparkan ke dalam sungai yang sangat deras dan sangat besar,
Kalau bukan karena bisikan atau wahyu dari Allah kepada sang ibu, tidak mungkin itu akan dilakukannya. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah. Yang ngambil istrinya Fir'aun Asiyah, yang kemudian dibesarkannya di dalam istananya, yang pada akhirnya setelah datang dari Madian selama 10 tahun, ternyata Musa inilah yang membuat Fir'aun tenggelam di laut. Jadi ini adalah bagian dari qadarullah. Manusia berencana, Allah punya rencana. Kalau kita yakin bahwa hidup kita ini selalu diawasi, dilihat oleh Allah, kenapa kita kadang-kadang lupa kepada Allah, sedangkan hidup kita ini adalah ujian dari Allah. Ada orang-orang yang sakit, itu kalau sudah sakit itu bayangan dia kayaknya mati. Ustaz, saya kalau udah sakit itu kayaknya saya mau mati gitu. Saya cuma bilang, apakah yang menyebabkan kita mati itu karena keinginan Allah atau penyakit kita? Banyak orang yang, jutaan orang yang sakit tidak mati-mati karena Allah tidak inginkan. Ada orang yang sehat bugar, sedang jalan, dia langsung meninggal di tengah jalan. Artinya apa? Semuanya adalah karena keinginan Allah, bukan karena sakit atau tidak sakit. Jadi ada manusia itu yang mengaitkan kematiannya itu dengan penyakitnya. Wah, kalau udah sakit kayak gini kayaknya saya mau mati. Ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa keimanan kita terhadap takdir Allah itu menjadi salah satu penentu bagaimana ketenangan kita dalam menghadapi berbagai macam masalah. Ada lagi contohnya seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibawa ke gurun oleh saudaranya, niatnya mau dibunuh. Dalam kondisi cekcok di antara mereka, mereka mengatakan, ya sudah, daripada dibunuh kita buang dia ke gurun sampai dimakan oleh serigala, atau kita cemplungkan ke dalam sumur. Akhirnya mereka mengatakan, ya kita cemplungkan saja ke dalam sumur. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam sumur. Beberapa hari Nabi Yusuf di dalam sumur, kemudian diangkat, dijual menjadi budak di Mesir. Tapi itulah jalan kemuliaannya yang tidak pernah disangka-sangka. Makanya saudara Nabi Yusuf ketika pergi ke Mesir itu kan sering bertemu dengan Nabi Yusuf. Bahkan sebelum Nabi Yusuf itu meminta Bunyamin untuk datang, itu beberapa kali saudaranya sudah disuguhi sebagai tamu yang dihormati. Tapi mereka tidak menyangka bahwa pejabat yang ada di hadapannya adalah seseorang yang sudah mereka gotong sama-sama untuk dikeburkan ke dalam sumur. Kenapa? Dalam benak mereka bahwa kalau dia masuk ke dalam sumur, kalau tidak dia meninggal, dia hidup sebagai budak. Tapi ternyata bukan budak, tapi menjadi pejabat bendaharawan negara. Seandainya dia membayangkan, melihat wajahnya, mungkin dia akan melihat ini kok mirip, tapi tidak terbayang sama sekali. Kenapa? Karena bayangan mereka adalah mati atau budak. Ini menggambarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah menjalani takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada rasa penyesalan di dalam perjuangan kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa sampai ke tempat ini dan Allah izinkan, pasti Allah punya ribuan cerita untuk kesuksesan kita. Saya bisa di sini juga, kadang-kadang saya pikir dari mana rutenya. Orang Jakarta belajar di Jawa Timur, kembali ke Bogor, jodohnya belajar sekitar 7.000 km dari sini di Asia Selatan. Kenapa kemudian tiba-tiba saya jadi orang Kali Bogor kan? Padahal doa saya di depan Ka'bah itu kan pernah menyebutkan beberapa nama daerah, tapi ternyata tidak ada yang nyambung.
Ketika saya senang dengan orang Jakarta, saya angkat tangan, ya Allah jadikanlah dia jodoh saya. Ketika saya senang orang Bandung, ya Allah jadikanlah dia jodoh saya. Tapi ternyata kenapa saya di sini? Karena qadarullah. Karena mungkin Allah punya rencana tentang semua yang sekarang ini terjadi di sini. Dan saya tidak mengetahuinya, tapi saya menjalaninya. Karena saya yakin apapun yang Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Maka jangan ada rasa pesimis, jangan ada rasa takut, khawatir, karena semua dari apa yang kita lakukan adalah milik Allah. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ini, kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan dari Allah yang mencengangkan, yang mengagetkan. Di dalam surat Yunus ayat 12, saya bacakan artinya. Dan apabila manusia-manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya daripadanya, dia kembali melalui jalurnya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Jadi di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 12, ada dua potret. Ada manusia kalau hidupnya tertekan, sulit, tidak berdaya, dia datang kepada Allah, minta kepada Allah, berdiri, duduk. Ya, orang kalau lagi galau, mungkin gara-gara ada sesuatu. Ya, mungkin kalau untuk orang tua kegalauan itu mikirin pendidikan anaknya gimana, ya, kemudian mikirin istrinya marah-marah, ya maunya apa, gitu. Mikirin anak-anak ngambek, ini harus diapakan, mikirin hutang, banyak sekali masalah kadang menimpa dia begitu rupa. Ketika dia bawa motor, dia ingat Allah. Ketika dia standar motornya, dia langsung bersimpuh di hadapan Allah. Ketika dia tidur, dia bangun tidur, dia langsung ingat Allah. Kenapa? Bebannya terlalu berat bagi dia. Itu potret yang pertama. Ada manusia-manusia itu kalau ada masalah dia selalu. Tapi potret yang kedua, kalau Allah cabut itu dia punya kesulitan, lupa dia bahwa dia pernah berdoa. Seakan-akan dia tidak pernah meminta, berdoa, berharap. Bagaimana ada manusia yang bisa dekat dengan Allah ketika butuh, ketika Allah cabut kesulitannya dan Allah berikan kebutuhannya, ternyata dia ingkar kepada Allah. Dan ada yang tipologinya modelnya seperti ini, kan sama seperti Korun yang pernah saya kisahkan. Korun itu ketika jadi miskin itu ngemis-ngemis minta didoakan oleh Nabi Musa. Wahai Musa, engkau kan kekasih Allah, doakan aku agar aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Kata Nabi Musa, aku khawatir. Khawatir apa? Kalau Korun itu didoakan dan jadi kaya, dia lupa kepada Allah, tidak didoakan. Minta yang kedua kali, wahai Musa, engkau itu adalah hamba Allah, engkau itu adalah Nabi Allah, engkau itu adalah kekasih Allah, doakan aku agar aku bisa mendapatkan kekayaan. Kata Nabi Musa, enggak. Datang lagi yang ketiga kalinya. Nabi Musa memandang wajah Korun. Apa dia sungguh-sungguh minta? Terlihat sangat sungguh-sungguh minta didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat tangan, ya Allah, bukakanlah pintu rizki untuk Korun. Hari demi hari dia jadi orang kaya raya. Saking kayanya sampai lupa apa yang pernah dilakukannya. Makanya ketika Nabi Musa menasehatinya, dia tantang, wahai Musa, siapa engkau telah menyuruh aku untuk mengeluarkan hartaku di jalan Allah? Siapa engkau? Aku ini lebih dicintai oleh Allah daripada engkau. Buktinya aku kaya raya, engkau seperti ini saja. Ya, sampai kemudian beberapa kali jebakan-jebakan yang dilakukan Korun untuk menjatuhkan Nabi Musa kemudian gagal. Akhirnya Korun marah pitam dan kemudian menantang, wahai Musa, siapa yang paling dicintai oleh Allah, aku atau engkau? Mari kita berdoa, kita buktikan. Berdoa Korun, ditolak oleh Allah. Berdoa lagi Korun, ditolak oleh Allah. Berdoa lagi Korun, ditolak oleh Allah. Setelah sudah ditolak oleh Allah, nantang, wahai Musa, sekarang saatnya engkau berdoa. Ya Allah, izinkan aku untuk memerintahkan tanah. Kata Allah, silakan.
tenggelamkan kakinya. Kata Qarun cuma segini doang. Bukannya dia sadar bahwa Allah sudah menggerakkan tanah untuk bagaimana mengabulkan doa Nabi Musa. Segini aja, sampai sedadanya, hanya ini doa kamu. Akhirnya kemudian mengangkat tangan yang ketiga, ya Allah, tenggelamkanlah, hisaplah Qarun, rumahnya dan seluruh hartanya. Maka terhisaplah, dan saat itu dia meninggalkan dunia karena kesombongannya. Padahal kalau dia punya catatan memori, dia itu mengemis-ngemis datang kepada Nabi Musa. Jadi orang yang seperti ini berarti orang yang tidak mengenal takdir Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, ketika mereka sudah diangkat masalah hidupnya, seakan-akan tidak pernah terjadi. Ada santri di pesantren lainnya, nakalnya nggak ketulungan. Akhirnya dia jatuh dari pohonan, dia lagi nyuri buah-buahan, jatuh dia. Sesak napas, tidak bisa bergerak. Perasaan dia itu kayaknya sudah mau meninggal. Setiap ada orang yang mengunjunginya, doain ya biar saya ini, doain ya biar saya sehat, biar saya ini, saya mau tobat, saya mau berbuat baik. Didoain seluruh santri yang datang ke balai kesehatan. Setelah dia udah sehat, bikin ulah semua yang ada di pesantren, dibikin bingung oleh dia, seakan-akan tidak pernah terjadi hal itu. Jadi tipologi manusia yang tidak mengenal takdir Allah, dia selalu berusaha untuk menjauh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita berada di jalan Allah dan di sampingnya banyak sekali kesulitan, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesulitan itu terasa bagi kita, itu Allah tidak menghinakan kita, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita jadi santri kan capek, letih, kita merasa yang lain enak-enakan kok, saya menjadi orang yang menderita. Padahal tidak. Di balik dari kesulitan-kesulitan yang kita rasakan itu, Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini hanya melewati dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Kenapa? Karena dengan cara itu kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa meyakini takdir Allah. Ya, makanya orang yang di dalam hidupnya hampir tidak memiliki kesulitan hidup, itu dalam bahasa Al-Quran sanastadrijuhum, itu adalah sebuah sikap istidraj. Ya, ada orang ingkar kepada Allah, zolim, begitu rupa dia berbuat kemaksiatan, tapi sehat bugar, enak-enak saja, tidak pernah punya masalah, semua yang ada di hadapannya seakan-akan bisa didapatkan dengan mudah. Itu bisa saja istidraj bagi mereka. Karena kalau bahasa kecintaan Allah dengan cara tidak memberikan kesulitan kepada hambanya, lalu bagaimana ujian para nabi lebih berat daripada kita? Apakah Allah tidak mencintai para nabi? Allah mencintai mereka. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka ujian? Allah memberikan ujian kepada mereka lebih banyak daripada kita. Nah, kalau kita sudah pada tataran di mana kita bisa meyakini ini, maka di dunia ini tidak ada kata menderita. Saya menderita sekali menjadi seorang santri, saya menderita sekali, seperti tidak ada. Karena penderitaan yang kita jalani penuh dengan ikhlas dan kita yakini bahwa itu adalah bagian dari qadarullah, itu artinya kita sedang diuji dan kita sukses menjalaninya. Maka hidup ini jangan sampai dipenuhi dengan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu diciptakan lemah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa di balik dari kelemahan itu ada manusia-manusia yang punya iman yang kokoh, dan di antara kekokohan iman itu letaknya pada al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian kita lihat lagi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
mengajarkan kepada kita tentang bagaimana qadarullah, takdir Allah, tapi ini pendekatannya mungkin kepada para pelaut. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di dataran dan di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kalau kita lihat orang yang ada di dalam lautan itu paling bergantung kepada apa? Zaman itu sebelum ada mesin, orang sangat bergantung kepada angin. Orang ini kalau mau berlayar, itu kan layarnya ditarik gitu. Kalau dia mau ke selatan, dia selalu memindahkan layarnya, sehingga layarnya itu berputar ya. Jadi mengarahkan itu dengan layar. Makanya dulu di abad ke-12 seluruh lautan di dunia ini yang menguasai orang Islam. Itu karena lihainya mereka bisa membaca laut angin. Dan di samping dari semua badai-badai itu, kenapa umat Islam itu paling kuat? Karena doanya adalah doa yang benar. Jadi kalau orang kafir mau menyerang umat Islam, cukup Allah datangkan badai, tidak sampai dia kepada umat Islam. Kalau umat Islam ingin berdakwah, kemudian terkena badai, diangkat tangannya hingga Allah redahkan anginnya. Jadi angin itu bisa menjadi sebuah kebaikan ketika anginnya baik, tapi bisa menjadi sebuah malapetaka ketika anginnya buruk. Maka ada seorang pemimpin angkatan laut Turki yang terkenal bernama Kemal Rais. Dia ini sudah menaklukkan hampir sebagian besar dataran-dataran Eropa sehingga menjadi daerah muslim. Tapi ternyata beliau harus meninggal disebabkan karena badai yang begitu besar. Kalau dipikir umat Islam pada saat itu bersedih karena punya tokoh yang begitu hebat, yang bisa melanglang buana, menguasai lautan, tapi harus meninggal di tengah lautan. Tapi bagi dia mengatakan bahwa apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang membanggakan, karena aku hidup di laut, berjuang di laut, dan aku pun akan mati di lautan. Jadi begitu ikhlasnya dalam sebuah perjuangan. Kalau kita ini kan, mohon maaf ya, kalau sakit itu pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Harapan kalau meninggal nanti diurusin sama orang tua kan gitu. Padahal sebenarnya kita meninggal dimanapun, kalau husnul khotimah itu sudah mulia. Meninggal di rumah sakit, di rumah, di jalan. Kalau kita dalam kondisi baik, sama saja. Walaupun kita di rumah sakit yang mahal, yang elit, tapi meninggal dalam kondisi husnul khotimah, apa artinya? Ya, maka dalam kehidupan ini kita belajar bagaimana bisa menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuannya adalah agar kita bisa melewati semua ini dengan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian manusia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi saya bicara tentang ketika angin sudah mulai baik mengarahkan, orang senang. Saya pernah mengalami ya. Waktu itu saya ingin pergi ke sebuah pulau, namanya Pulau Raja. Kalau di bahasa Madura itu namanya Gili. Jadi Gili Raja. Gili Raja itu perjalanan dengan perahu itu 1,5 jam. Dilalahnya mesin yang kami pakai itu terkena tambang yang besar, akhirnya mesinnya rusak, patah dan rusak. Itu di antara Bluto dengan Gili Raja. Saya terombang-ambing selama 2 jam di atas
kapal yang tidak punya arah, jalan ke sana, jalan ke sini. Perasaan kita tuh kayaknya nih kita akan berakhir di mana ini kalau kapalnya karam bocor, ya kita nggak bisa berenang semua kan. Waktu itu saya dengan Ustaz Amir merasakan bagaimana goncangan di tengah lautan. Alhamdulillah ada kapal nelayan yang lewat. Kita minta tolong. Kata kapal nelayan, mohon maaf kapal Anda lebih besar dari kapal kami. Kalau kami tolong kami nggak bisa ngangkat. Nggak apa-apa, yang penting kasih tahu kalau ada yang lewat di sini kami terdampar. Setengah jam kemudian setelah kita terombang-ambing ada kapal, kemudian diikat, kemudian kita diderek sampai ke daratan. Saat itu kita mengatakan alhamdulillah. Padahal itu jaraknya hanya pulau ke pulau, bukan antara negara ke negara. Sudah merasakan begitu rupa. Karena membayangkan lautan yang sedemikian rupa, kapal mesinnya mati, tidak punya arah, gimana ombak saja. Apalagi kalau kita terlambat, sudah malam ombaknya besar, mungkin terbalik. Tapi Allah mentakdirkan bahwa kita itu tidak meninggal saat itu, kita tidak tenggelam saat itu, karena Allah mengirimkan orang lain. Jadi dalam hidup ini siapapun yang ada di sekeliling kita, kemudian dia menjadi bagian dari orang yang menyemangati kita, yang memberikan motivasi kepada kita, itu bagian dari takdir Allah. Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita berada di lingkungan ini adalah takdir Allah. Ya, saya yakin kalau saya tanya kepada kalian tentang bagaimana perjalanan kalian dari rumah ke tempat ini, pasti ceritanya banyak yang aneh dan unik. Karena apa? Karena mungkin kalau kita bayangkan perjalanan untuk ke tempat ini, tidak semua orang bisa tahu. Ya, niatnya cuma main, tiba-tiba jadi santri. Atau niatnya mungkin hanya sekedar untuk cari informasi, tiba-tiba oleh ayahnya ditinggal, kemudian gak balik lagi. Jadi kalau kita lihat banyak sekali cerita-cerita yang ada, dan itu adalah qadarullah. Maka jalanilah dan kemudian perjuangkanlah, karena di balik dari ketentuan Allah ini ada rahasia yang ingin Allah berikan kepada kita. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 22, datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi biasanya gitu tipologi orang itu, kalau dia kena masalah, ikhlas sekali, ibadahnya tuh sedemikian rupa. Ya, banyak orang kalau sudah masuk penjara, sudah masuk rumah sakit, masuk penjara tuh sholatnya khusyuk sekali. Tapi lihat ayat selanjutnya, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat kezaliman di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Ya. Dulu detik-detik terakhir sebelum Fir'aun itu tenggelam, Mesir itu terkena berbagai macam wabah. Ada wabah kutu, belalang, itu banyak sekali. Itu Fir'aun sampai putus asa, sampai kemudian datang kepada Musa, wahai Musa, kau minta kepada Tuhanmu agar wabah ini tidak mengenai kami. Ya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam memberikan doa untuk agar wabah-wabah itu terselesaikan, sehingga Fir'aun merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Musa memberikan ketenangan pada dirinya. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian Nabi Musa meminta tawaran dengan catatan seluruh orang-orang Bani Israel yang ada di tempat ini, kau izinkan aku untuk membawanya? Maka kemudian kata Fir'aun, aku izinkan. Maka orang Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu di Mesir semua dikumpulkan oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalian akan saya bawa ke tanah yang dijanjikan. Maka dibawalah mereka. Di tengah jalan Fir'aun berubah pikiran. Ini kesempatan untuk menghancurkan seluruh Bani Israel. Maka dipanggillah komandannya, diseranglah, dan kemudian dikejarlah.
Nah, disitulah ada fenomena di mana Nabi Musa diberikan izin oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya sehingga orang Bani Israel bisa melintasi lautan, dan Firaun dengan semangat untuk menghancurkan Bani Israel ini begitu semangat hingga masuk ke tengah lautan, dan di tengah lautan itulah kemudian Allah menenggelamkannya. Jadi artinya apa? Bahwa Nabi Musa sudah berkali-kali memberikan ketenangan kepada Firaun dengan doa-doanya, tapi tetap saja Firaun ingkar dan lalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran bagi kita bahwa kalau kita sudah dalam perjuangan dicaci maki, dihina, apapun yang terjadi, jalan, karena di balik dari semua itu Allah ingin memberikan yang terbaik bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.